Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu di kuliah kita yang kelima ya. Jadi judulnya ini pertemuan ke-6. Jadi kita sebenarnya ada di kuliah yang kelima tentang teori bilangan ya. Sebelumnya sebenarnya ada nanti materi yang kelima tentang induksi matematis ya. Jadi kalau ada waktu boleh juga dibuka-buka. Jadi kalau ada kesulitan boleh ditanyakan pribadi atau di grup. Nanti akan saya layani pertanyaan itu ya. Nah, ini induksi matematis tidak saya berikan di kelas. Harapannya mungkin nanti Anda bisa mempelajari sendiri dan kita juga tidak masukkan ke pertemuan kita ya. Artinya ini tidak diujikan ya. Tapi bagi yang ingin mencoba, ingin memperdalam keilmuannya, induksi matematis ini nanti tujuannya adalah untuk melatih alur berpikir Anda ya, membuktikan sesuatu, terutama ini dalam matematis. Bagaimana nanti suatu formula atau rumus matematis dapat dibuktikan secara induksi. Bagi yang pernah di jenjang SMA, ini pernah dipelajari, saya yakin. Kalau di SMK tidak ya. Nah, jadi ini hubungannya nanti ke algoritma. Walaupun sedikit, kenapa saya skip? Karena banyak matematisnya ya, pembuktian rumusnya. Oke, kita lanjutkan saja nih pertemuan yang kelima tentang teori bilangan. Sesuai dengan RPS kita, bahwa matematika komputasi lanjutan itu kan basicnya atau tujuan utamanya ada pada integer ya, bilangan bulat. Seperti sebelumnya kita punya bilangan atau punya objek yang dapat dihitung ya, objek yang unconnected ya, yang tidak tersambung, yang kita kenal lebih dekat ke bilangan bulat. Bulat kan 2, 3, 5, 7, itu kan terpisah. Jadi itu definisi dari unconnected kemarin ya, bukan 4,5, 7,5 ataupun yang lain. Nah, yang kita pelajari ini yaitu bilangan bulat. Nah, kenapa teori bilangan ini dipelajari? Karena nanti salah satunya, oke apa ini? Ya, ada apa ya? Ini bilangan bulat ini dipelajari di jurusan teknik informatika ya. Karena nanti beberapa akan menjadi fondasi untuk kuliah selanjutnya. Nah, teori bilangan bisa digunakan di teori graf dekat ke automata, atau bisa juga teori bilangan ke sistem keamanan komputasi. Atau nanti kita juga bisa memprogramkan jadi hingga banyaknya langkah dalam algoritma ya, for 1 to n ya, dari 1 sampai n. Nah, itu merupakan konsep dari bilangan bulat. Nah, pada bilangan bulat kita definisikan ya, misalkan A dan B itu bilangan bulat, A dan B. A-nya tidak 0 ya. A-nya tidak 0. Maka didefinisikan A membagi habis B jika terdapat C dengan hingga B sama dengan A kali C ya. Jadi notasinya itu garis lurus A membagi habis B dengan A-nya tidak 0 ya. Karena kalau di kalkulus ini sudah di eliminasi nih A yang sama dengan 0 ya. Jadi maksudnya seperti ini, konsep membagi itu artinya sederhana ya. Jadi saya bisa ambil 2 membagi habis 10, karena kita bisa membagi 10 ya. 10 dibagi dengan 2 ya. Berapa ini? 5 ya. 5 kali 2, 10. 10 kurang 10, 0. Nah, ini yang menyimpulkan bahwa 2 membagi habis 10. Kita punya 3 tidak membagi habis 10 karena ada sisanya. Kenapa?
karena ini 10 bagi 3, kebetulan dapatnya 3 juga, ini 9 dikurang sisa 1, bersisa ya. Jadi mata kuliah ini sebenarnya sudah dipelajari dari SD ya, saking gampangnya. Nah, dari situ kita punya nih 4 membagi habis 12, karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. Intinya tidak ada sisanya ya. 4 tidak membagi habis 13 karena 3,25. Kenapa? Karena bukan bilangan bulat. Nah, lama-kelamaan nanti definisi habis membagi itu disederhanakan menjadi membagi ya. Jadi kalau di kuliah ini dan seterusnya, maka kalau diberikan 4 membagi 12, itu artinya 4 membagi habis 12. Berikutnya ada yang namanya teorema Euclid. Nah, ini bahasa definisinya, misal M dan N, bilangan bulat, N lebih besar dari 0, M dikatakan membagi ya. M dibagi N, maka terdapat quotient Q unik tunggal dengan R remainder sisa sedemikian hingga seperti ini. Nah, dari contoh yang saya punya tadi, dari dua bilangan itu, menurut teorema Euclid kita pasti punya ya, misalnya 2 dan 3, maka kita juga yang misalnya yang lebih sederhana lagi, 2 dan 5, maka menurut teorema Euclid 12, 5, ini 2, 10, nah ini dikurang sisa 2 ya. Maka Euclid mengatakan 12 itu bisa dibentuk dengan cara 2 kali 5 sisa 2 ya. Nah, 2 yang mana? 2 yang ini ke sini. Kemudian 2 yang ini ke sini. Pengalinya ya, faktor pengali. Di seperti itu, ini bahasa sederhana dari Euclid yang M sama dengan NQ tambah R ya. Jadi maksudnya sebenarnya suatu bilangan itu pasti bisa merupakan perkalian suatu bilangan pengalinya dan sisanya ya. Ini teorema Euclid. Yang namanya teorema ini. Misalnya saya ingin membagi yang lebih sederhana lagi 15 dan 7. Maka dengan sangat gampang, ini 2, 14, sisa 1 ya. Artinya kita bisa merepresentasikan 15 ini sama dengan 2 kali 7-nya ditambah 1 ya. Nah, ini sepele ya, gampang ya, sederhana sekali. Nah, ini sebenarnya nanti diaplikasikan pada konsep modulo, di mana modulo itu akan sangat erat hubungannya ke sistem keamanan komputasi ya. Jadi bagaimana nanti suatu pesan itu diacak dan dijaga kerahasiaannya, maka menggunakan perhitungan matematis, salah satunya adalah modulo ya. Jadi sebelum sampai ke modulo, kita kenalkan dulu bahwa ini namanya teorema Euclid ya. Teorema Euclid. Ini sudah dikenal dari dahulu kala. Teorema Euclid ini bahasa sederhana anak SD, ini namanya pembagian bersusun. Oke ya, salah ini. Nah, ini maksud dari teorema Euclid. Jadi kalau kita katakan ke anak SD, apa Anda kenal teorema Euclid? Nah, mungkin dia tidak tahu ya. Tapi sebenarnya teorema Euclid itu adalah implementasinya adalah pembagian bersusun. Oke, berikutnya ada FPB atau bahasa Inggrisnya GDC ya. GFC bisa juga, GDC bisa juga, Great Factor Divisor bisa ya, Great Common Divisor juga bisa, GCD atau FPB atau kadang-kadang PBB. Yang penting dia faktor persekutuan terbesar. Nah, kenapa kita pelajari yang ini juga? Karena nanti inilah salah satu kunci bahwa sistem keamanan pesannya akan bisa diterjemahkan kembali ya. Jadi beberapa sistem keamanan itu setelah kita simbolkan, setelah kita buat pesan yang tidak terbaca, misalnya saya buat di sini aku
aku ini saya pesankan jadi X32 misalnya ya. Nah, ini aku ini saya rahasiakan seperti ini. Maka untuk membalikan lagi menjadi aku, itu harus pakai prinsip FPB-nya. FPB-nya harus seperti apa? Nah, jadi FPB ini peranannya adalah sangat signifikan, yaitu mengembalikan pesan yang tidak terbaca, plain text-nya, terbaca plain text-nya menjadi keeper text ya. Keeper text kembali lagi menjadi plain text. Itu menggunakan konsep FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Jadi kalau secara matematis hitungannya bukan FPB tertentu, maka sistem itu tidak balik lagi ke aku. Jadi kalau saya ngirimkan X32 dengan harapan dia bisa menerjemahkan menjadi kata aku, tetapi karena FPB-nya tidak terjamin, maka katanya bisa lain, tidak tersampaikan ya. Atau jangan-jangan bisa korup juga ya, karena convert dari deskripsinya, pembalikan pesannya. Jadi di sini disyaratkan nanti bahwa FPB itu biasanya harus satu ya, walaupun di kasus ini kita jelaskan FPB secara umum ya. Nah, yang namanya FPB itu sederhana. Ini FPB. Nah, FPB ya, ini saya hapus saja nih. Nah, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Dia punya faktor yang sama yang paling besar. 1 dia punya, dicek lagi, 3 dia punya, cek lagi 5 enggak, terus 9. Setelah itu kelihatannya tidak ditemukan lagi. Sehingga faktor pembagi bersamanya itu adalah, faktor-faktornya adalah 1, 3, 9. Maka yang paling besar adalah 9 ya. Nah, itu konsep dari FPB. Nah, nanti kedua bilangan ini akan dicek. Biasanya untuk keamanan komputasi, FPB-nya itu harus dijamin 1 ya. Jadi kalau saya punya FPB suatu angka A, B, maka suatu sistem kripto itu RSA atau Elgama yang sifatnya pembalikan, maka dia harus FPB kedua angka itu sama dengan 1. Nah, ini butuh checklist tertentu nanti. Bahkan dalam matematika dia sudah dirujuk ke algoritma tertentu, bisa mencari FPB ya dengan bantuan software ya. Jadi jangan takut, ini sudah ada formulanya. Kemudian teorema yang kedua, ini kita pakai ya. Nah, Mn maka diberikan FPB-nya sama dengan, nah ini teorema boleh dipakai ya, boleh tidak juga. Nah, karena intinya sebenarnya nanti kita ingin FPB itu bisa dihitung dengan algoritma Euclid ya. Kalau tadi itu ada nama teorema Euclid, maka berikut ini ada namanya algoritma Euclid, di mana algoritma itu adalah gabungan dari teorema-teorema. Jadi kalau teoremanya disusun, teorema namanya jadi algoritma Euclid ya. Algoritma. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini algoritma Euclid ya. Euclid. Jadi inti dari algoritma Euclid itu adalah teorema Euclid yang berulang-ulang. Nah ini, jadi daripada bingung, lihat konsepnya, karena ini kelas teknik informatika ya. Saya langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini contoh algoritma Euclid yang digunakan untuk menghitung FPB ya. Jadi sebelum sampai ke situ, mungkin kita beritahukan dulu bahwa algoritma Euclid ini digunakan salah satunya untuk mencari FPB ya. Dari FPB. FPB. Nah, kenapa FPB perlu dicari atau dipermudah? Jadi FPB dengan cara yang pertama tadi yang kita pelajari di jenjang sebelumnya itu bisa jadi lambat ya, atau bisa jadi nanti tidak ditemukan kan. Kalau misalnya mencari faktor primanya kan bagi 2, bagi 3, bagi 5 dan seterusnya, sehingga banyak software itu nanti dirakit atau diprogram menggunakan algoritma Euclid. Contohnya seperti ini, kita ambil saja contoh di buku itu berapa ya.
80 dan 12. Kita akan cari FPB dari 80 dan 12 ya. Nah, akan kita cari dengan dua cara ya. Yang pertama menggunakan pohon faktor, maka ini jadinya adalah 80 kita bagi 2. Oke, kita bagi 2 ya. Dapatnya 40, terus bagi 2 lagi, dapatnya 20, bagi 2 lagi, sampai nanti habis ya. Bagi 2 lagi, ini 5 ya, sudah faktor prima semua. Berarti 80 kita adalah 2 pangkat 4 dikali 5 ya. Nah, sedangkan 12 kita bisa cari, 12 itu adalah 2, bagi 2 masih bisa, primanya 6, bagi 2 sisanya adalah 3 ya. Sehingga 12 bisa kita ganti dengan 2 kuadrat pangkat 2 kuadrat kali 3. Maka FPB-nya itu adalah faktor yang sama, tetapi yang paling kecil ya. Pangkat 4 dan pangkat 2 yang paling kecil adalah 2 pangkat 2 ya, atau sama dengan 4 ya. Jadi kita bisa cek bahwa hasilnya adalah 4 FPB dari 80 dan 12. Pembagi bersamanya 4 ya. Tapi hal ini akan mudah karena soal kita masih 80 dan 12 ya. Coba nanti misalnya cari FPB 15.270 dan 1.305 misalnya ya. Nah, kita mau cari FPB seperti ini dengan rumus prima gitu ya, pohon faktor ya, maka saya rasa akan lambat juga mencari faktor-faktor primanya ya. Nah, sehingga kita kenalkan algoritma Euclid dengan cara kalau kita punya 80 dan 12, maka kita harus cari dulu faktor atau bilangan yang lebih besar, yaitu 80 ya. Jadi kita harus cari, kita susun teorema Euclidnya. Jadi algoritma Euclid ini merupakan teorema-teorema Euclid yang dikumpulkan ya. Jadi teorema Euclid nanti dikenakan lagi, diiterasi ya. Sehingga yang paling gampang ya kita bisa buat ini 80 dengan cara anak SD, ini 12, paling dekat ya berarti 6 atau 7 nih. 6 ya, 72, sisanya adalah 8. Sehingga di sini kita bisa bahwa 8 itu sama kali 12-nya ditambah 8. Nah, ini kan algoritma Euclid ya. Jadi algoritma Euclid itu tersusun atas teorema Euclid, teorema pembagian biasa. Ini tahap satunya. Maka berikutnya yang dipilih adalah 12 ya, bukan 6-nya ya. Jadi yang awalnya tadi dia menjadi pembagi, 80 dibagi 12, sekarang 12-nya yang dibagi oleh 8. Nah, angka-angka yang muncul ya. Jadi yang muncul 12, jadi bukan 6 lagi ya. Nah, ini ditambah titik-titik. Maka di langkah kedua kita cari pembagian 12 oleh 8 ya. 12 bagi 8, maka dengan mudah tanpa cara ini juga kita bisa tahu bahwa 1 kali 8-nya sisa 4 ya. Nah, sehingga yang ini tadi 12 dibagi 8, maka 8-nya yang kita kerjakan berikutnya, kita tarik untuk dihitung Euclid yang baru, 4, maka dengan cara yang mudah, 8 ya 2 kali 4, sehingga sisanya 0 ya. Nah, kata kuncinya adalah FPB-nya itu adalah pembagi pada saat sisanya 0 ya, pembagi terakhir yang sisanya 0. Jadi pembagi terakhir itu adalah 4. Nah, 4 inilah yang merupakan FPB ya. 4. Atau kalau mau lihat 4 ini sama ya, 4 di baris kedua. Jadi cirinya kapan FPB ditemukan? Pada saat sisanya sudah 0 ya. Sisanya 0 berarti pembagi yang terakhir itulah yang dinamakan dengan FPB. Nah, ini akan lebih mudah jika kita pakai teorema Euclid 15.270
Nah, ini berapa kalinya dari 13.305 ditambah sisanya. Nah, nanti kita bisa pakai Euclid ya. Nah, bisa pakai Euclid, kita coba, nanti akan lebih mudah ditemukan. Seperti itu. Nah, jadi FPB dan algoritma Euclid, FPB nanti kita harus memastikan FPB dia 1 untuk sistem kripto itu berjalan dengan baik. Dan jika angkanya atau bilangan-bilangannya terlalu besar, maka kita bisa menerapkan algoritma Euclid. Jadi tanpa harus kita menebak yang pertama sekali. Cara yang kedua dengan melihat faktor prima, pohon prima yang diajarkan di SD. Jika itu juga masih susah, masih harus mencari banyak, maka algoritma yang terakhirnya adalah algoritma Euclid ya. Oke, kemudian kombinasi linear. Nah, ini boleh juga bahwa FPB itu selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari kedua angka yang dibagi ataupun pembagi. Walaupun dalam praktek di sistem keamanan, saya yakin itu belum ya, belum ada hubungan ke situ, belum banyak ya. Nah, ini kombinasi linear, nanti tolong dibaca, akan saya kasih soal-soal. Kemudian berikutnya ada yang namanya relative prime. Nah, ini ternyata relative prima itu PBB atau FPB kedua bilangan yang satu. Ini kata kunci untuk keamanan komputasi. Jadi kita harus memastikan bahwa mereka relatif prima. Dan pada algoritma matematis itu ada algoritma untuk memastikan bahwa dia prima atau tidak. Nah, berikutnya adalah aritmatika modulo. Nah, aritmatika modulo ini kita menghitung modulo nanti hubungannya dengan sistem keamanan ya. Jadi langsung saja nih, bagi yang suka dengan kata-kata boleh diperhatikan ya. Jadi A sama dengan MQ ditambah R remainder, yang lain adalah teorema Euclid ya. Nah, sebagai contoh modulo ini apa gitu ya. Kita ambil 23 tadi. Kita ambil 23. 23 itu bisa dibagi dengan 7. Berarti ini ada 1, salah ya. 3. Jadi 21, ini ada 2. Nah, inilah yang dinamakan dengan modulo. Atau bahasa kerennya remainder ya, sisa. Jadi kalau saya sebutkan 23 modulo 7, itu akan sama dengan 2 ya. Jadi maksudnya modulo itu adalah sisanya ya. 23 modulo 7 itu sama dengan 2. Nah, modulo ini ya, sudah sangat kita kenal, yaitu pada jam ya. Jam 12 ya. 6, 3, 9. Maka kalau suatu saat nanti ada temannya nanya, sekarang jam berapa gitu ya. Nah, misalnya ada yang menjawab sekarang jam 23. Nah, itu akan sama dengan jam 11 malam ya. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu jam 11 malam? Karena sebenarnya 23 itu adalah 23 pada modulo 12. Kenapa 12? Karena jarum jam 12 ya. Itu adalah 11. Jadi kalau sederhananya nih 23 dibagi 12, maka ada 1 kali loncatan 12, sisanya adalah 11. Atau kita bisa buat 23 itu sama dengan 1 kali 12-nya ditambah 11. Nah, inilah yang namanya modulo sisa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, dengan konsep yang sederhana ini, kenapa sih harus kita pelajari ya? Sepenting apa konsep modulo ini? Jadi pada sistem keamanan komputer, biasanya modulo ini digunakan untuk membantu pengacakan. Jadi suatu saat nanti sistem pengaman komputer teksnya itu tidak lagi misalnya menggunakan ABC ya, menggunakan huruf ya. Bisa jadi nanti teksnya itu dikenali menggunakan angka ya, bit ya. Bit nanti diwakili oleh angka tertentu. Jadi misalnya saja tadi saya punya pesan, misalnya aku, ternyata bitnya, ini misalnya ya, nanti ada kuliah tertentu yang mengkonversi
dari huruf ke bit ya. Jadi dari angka misalnya ketikan aku itu akan bitnya berapa saja. Jadi bit byte yaitu ya. Maksud saya ASCII ya, angka ASCII ya. Jadi misalnya saya memiliki ASCII 23. Nah, ini kan konsep himpunan kemarin ya. Ada himpunan ini 23. Kemudian kita punya fungsi. Nah, ini konsep fungsi dipakai di sini. Fungsinya itu adalah modulo yang gampang misalnya 7. Nah, jadi fungsi ini merubah 23 menjadi 2. Nah, dalam ilmu kriptografi, penyandian pesan ini namanya plain text. Pesan asli kita itu adalah 23 ya. Pesan yang masih bisa dibaca. Kemudian kita sandikan menjadi 2 ya. Jadi pada saat Anda memberikan ini 2, misalnya ini Anda pengirim, resipien ya, pengirim sender ya, pengirim, ini penerima pesan, maka yang Anda kirimkan itu 2, bukan lagi 23, walaupun maksud Anda sebenarnya 23. Anda ingin memberikan pesan rahasia 23 dengan cara menyimbolkannya menjadi 2, kemudian harapannya penerjemah juga akan bisa membalikan menjadi 23 ya. Nah, cuma di fase 2 ini mungkin banyak hacker-hacker yang menyerang, yang mencoba mencari pesan yang asli, pesan 23 itu ya. Jadi dalam ilmu kripto 2 dibiarkan bebas, siapapun bisa memiliki. Nah, konsep ini yang diterjemahkan ke dalam modulo. Jadi pada saat saya punya 23, modulo 7 sama dengan 2, maka 2 ini secara konsep modulo lama-lama menjadi konsep kongruen ya. 2 ini akan kongruen kemana? 2 bisa dihasilkan dari 23. Modulo 7. 2 bisa dihasilkan dari 2 pada modulo 7. Kemudian bisa dihasilkan dari 9 modulo 7. Kemudian bisa dihasilkan dari 16 modulo 7. Intinya yang bisa dibagikan menjadi 2 ya, sisanya 2. Artinya hacker punya akses 2. Ini pesannya 2, tapi bukan pesan asli. 2 ini adalah rahasia. Saya harus temukan aslinya yang mana. Ternyata pas dia cek 2 ini bisa berasal dari 23 modulo 7. Bisa dari 2 modulo 7. Bisa dari 9 modulo 7. Bisa dari 16 modulo 7 dan banyak lagi ya. Yang lain. Banyak lagi yang lain. Nah, banyaknya kemungkinan ini akan membingungkan hacker. Akan bingung deh yang mana yang asli. Nah, dia akan mencoba satu-satu yang pas. Itu namanya nanti adalah brutal force attack ya. Dengan brutal dia coba mana yang pas gitu kan. Tetapi dengan itu, nah dia akan punya waktu yang lama untuk mengakses ya. Jadi keburu pesan itu tidak berharga lagi. Kalau sekarang kan pengiriman sangat cepat. 1 jam, 1 menit, 2 menit pesan itu tidak lagi berharga pada saat sudah tersampaikan ya. Tidak bisa dirubah ke bentuk yang lain. Nah, ini fungsi dari modulo. Dia benar-benar untuk mengacak pesan. Yang awalnya pesan kita 23, maka hacker bisa menerjemahkannya mungkin 23 ya, mungkin 2 ya, mungkin 9 ya, mungkin 16, dan jumlahnya akan banyak. Nanti bisa 1 juta sekian modulo 7, sisanya tetap 2 juga. Dia mau dikali berapapun, yang penting sisanya 2 ya tetap. Itu salah satu jawabannya. Atau konsep ini sebenarnya di cover menjadi konsep kongruen. Artinya tadi 2 itu bisa dihasilkan dari banyak persamaan aritmatika modulo. 3 bisa dihasilkan dari 38 modulo 5. Bisa dihasilkan dari 13 modulo 5. Berapapun yang dibagi dengan itu hasilnya 3, itu kongruen ya. Kongruen. Nah, itu kongruen. Nanti kita akan banyak tentang kongruen dan modulo ya. Kita akan coba banyak di situ. Nah, ini sifat-sifatnya kita akan coba ya. Sifat-sifatnya nanti akan saya coba di classroom.